Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peternak, kembali lagi kita di channel Peternak Pemula. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini rekan-rekan, saya akan membahas tentang kolam yang ada dalam kandang. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah seberapa penting sih kolam yang ada di dalam kandang? Sebelum lanjut ke pembahasan tentang kolamnya, yang baru gabung silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan peternak pemula tidak ketinggalan info terbaru dari channel Peternak Pemula. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Tanpa kalian channel ini tidak akan pernah terbangun. Nah rekan-rekan, kita akan lanjut bahas masalah kolam. Nah, seperti yang kita tahu, entok itu adalah jenis unggas air. Jenis unggas yang sangat menyukai air. Nah, itu bisa dilihat dari bentuk kakinya yang pipih. Berbeda dengan ayam. Ayam bentuk kakinya seperti jari-jari tangan kita. Nah, kalau entok sudah jelas bentuk kakinya yang pipih itu difungsikan untuk berenang di air. Nah, berbanding terbalik dengan kaki ayam. Kalau kaki ayam kan sudah jelas bentuknya seperti jari-jari tangan kita. Nah, itu tidak difungsikan untuk berenang di air. Nah, kalau ayam itu lebih difungsikan di darat atau di tanah. Nah, kalau entok dia semi fungsi, jadi bisa di air, bisa juga di darat. Nah, itulah kelebihan entok. Nah, bicara masalah seberapa penting sih kolam renang yang ada di dalam kandang entok itu. Nah, menurut saya kolam renang atau kolam untuk mandi ataupun untuk minumnya itu sangat penting. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, entok adalah jenis unggas air. Nah, itu artinya entok sangat menyukai air. Nah, makanya kolam yang ada dalam kandang entok itu sangat penting untuk menunjang kebiasaan di alam liar si entok tersebut. Dalam arti kata, kita merekayasa alam liarnya di dalam kandang. Perbedaannya adalah kalau di alam liar entok itu bebas untuk bergerak kemana-mana. Nah, di dalam kandang entok sangat terbatas pergerakannya. Maka dari itu sangat penting kolam renang atau kolam untuk air minumnya si entok tersebut. Nah, selain untuk merekayasa alam liar si entok tersebut, kolam juga berfungsi untuk menstabilkan suhu di cuaca ekstrim panas seperti sekarang ini. Nah, kalau cuaca sudah panas, secara tidak langsung suhu kandang akan naik. Dan biasanya kalau suhu kandang sudah naik, entok akan mencari air untuk menstabilkan suhu badannya. Nah, makanya entok sangat suka berenang di air dan bisa menghilangkan rasa stres pada entok tersebut ketika musim panas. Dan selain itu, fungsi kolam yang ada dalam kandang juga berfungsi untuk mempermudah penetasan telur entok ketika mau menetas. Maksudnya seperti apa? Nah, coba deh rekan-rekan perhatikan ketika usia telur entok itu akan menetas. Biasanya indukan entok tersebut akan mandi untuk membasahi seluruh badan entoknya, berfungsi untuk menstabilkan suhu badan entok tersebut. Selain menstabilkan suhu badan indukan entok tersebut, juga berfungsi untuk melembabkan cangkang telur entok tersebut agar mudah menetas. Nah, rekan-rekan, ketika telur entok itu tidak lembab, dalam arti kata terlalu panas dan menyebabkan kerasnya cangkang telur entok, itu akan mempersulit anakan entok untuk keluar. Nah, maka dari itu sangat penting kolam yang ada dalam kandang
entok kita. Nah, selain sudah dijelaskan fungsi-fungsinya tadi, kolam yang ada dalam kandang entok kita bisa membuat entok kita terawat. Karena apa? Karena entok yang ada dalam kandang kita itu akan sering mandi dan bisa membersihkan sendiri seluruh badannya. Lalu, bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat kolam renang si entok? Nah, bicara masalah bahan, relatif ya, tergantung dari budget atau keuangan rekan-rekan tersendiri. Kalau rekan-rekan mempunyai dana lebih, itu lebih bagus menggunakan selkon ataupun dicor. Nah, kalau bagi rekan-rekan yang mempunyai dana minim, silakan bisa menggunakan bahan-bahan murah seperti yang saya gunakan di kandang saya ini ya. Bahannya itu terbuat dari kikis bambu dan baleho dan juga pipa atau peralon. Nah, bagi saya mau bagus ataupun tidak kolam renang tersebut atau kolam mandi entok tersebut itu tidaklah penting, karena bagi entok itu tersedia air, bukan masalah bagus atau kurang bagusnya kolam renang atau kolam mandi untuk si entok. Karena entok tersebut tidak peduli betapa bagusnya ataupun berapa biaya yang digunakan untuk membuat kolamnya. Karena bagi entok tersendiri itu tersedia air untuk mandi dan minum. Dan sekarang saya akan memberikan tips atau saran ketika kolam renang itu sudah jadi. Nah, rekan-rekan perhatikan juga ketika kolam renang itu sudah jadi. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kolam yang kita buat itu membuat kandang entok kita bisa becek. Nah, usahakan ketika membuat kolam itu lantai atau tanah yang dekat kolam itu diusahakan kering. Nah, itu bertujuannya untuk apa? Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan kandang sudah lembab ataupun becek, itu akan mudah virus ataupun segala penyakit berkembang biak. Makanya ketika membuat kolam renang entok itu harus diperhatikan cipratan airnya ataupun kolam entok itu dalam keadaan bocor ataupun tidak. Selain bisa menyebabkan virus atau segala penyakit mudah berkembang biak, nah, tanah yang becek ataupun lembab itu juga bisa membuat kegagalan penetasan telur entok. Kenapa? Karena biasanya kalau entok yang sedang mengerami makan dan lalu minum, lalu dia menginjak tanah yang basah ataupun lembab, lalu dia kembali untuk mengerami dan menginjak si telurnya dalam keadaan kakinya kotor, itu juga bisa menyebabkan kegagalan telur entok gagal menetas. Karena telur entok yang kotor itu bisa terkontaminasi kuman ataupun virus di dalam kotoran tanah tersebut, yang akhirnya membuat janin ataupun embrio yang ada dalam telur entok tersebut mati di dalam telurnya. Nah, itulah dia rekan-rekan sedikit pembahasan tentang kolam yang ada dalam kandang kita. Betapa pentingnya kolam yang ada dalam kandang kita itu tergantung dari rekan-rekan menilainya. Kalau menurut saya itu sangat penting. Nah, cukup sampai di sini dulu rekan-rekan pembahasan video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jika bermanfaat, silakan bagikan ke rekan-rekan peternak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.